Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya untuk anak-anakku peserta didik baru SMA Negeri 4 Bojonegoro. Perkenalkan, nama saya Bu Supiah, Wakil Kurikulum SMA Negeri 4 Bojonegoro. Pada pertemuan kali ini, MPLS kali ini, saya akan menyampaikan tentang struktur kurikulum SMA Negeri 4 Bojonegoro. Struktur kurikulum SMA Negeri 4 Bojonegoro tahun pelajaran 2021-2020. Ya. Penyusunan struktur kurikulum berdasarkan atas standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh BSNP dan dengan memperhatikan kondisi real sarana belajar serta minat peserta didik SMA Negeri 4 Bojonegoro dan atas persetujuan komite sekolah menetapkan pengelolaan kelas sebagai berikut. Yang A, jumlah rombongan belajar tahun pelajaran 21-22 adalah 27 kelas, terdiri dari 9 rombel untuk kelas 10, 9 rombel untuk kelas 11, dan 9 rombel untuk kelas 12. Yang B, peserta didik mengikuti sistem paket yang pembelajarannya sesuai dengan yang telah diprogramkan dalam struktur kurikulum. Jadi untuk kelas 10 menempuh 44 SKS, kelas 11 46 SKS, kelas 12 46 SKS. Kelas 10, 11 dan 12 melaksanakan kurikulum 12 di mana kelompok mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh siswa, sedang kelompok mata pelajaran peminatan terdiri atas peminatan MIPA diikuti 5 rombel, peminatan IPS diikuti oleh 4 rombel. Nah, sekarang karena kalian adalah kelas 10, saya akan menyampaikan tentang struktur kurikulum khusus untuk kalian semua kelas 10. Ya. Kurikulum untuk kelas 10 merupakan juga kurikulum 2013, terdiri atas 6 mata pelajaran wajib kelompok A, ini 17 jam pelajaran, 3 mata pelajaran wajib kelompok B, 7 jam pelajaran, 4 mata pelajaran peminatan MIPA, PS, 12 jam pelajaran, 2 mata pelajaran lintas minat, 6 jam pelajaran. Mata pelajaran muatan lokal, tak ambil adalah bahasa daerah, yaitu 2 jam pelajaran, dan program pengembangan diri. Sekolah mendistribusikan 6 jam pelajaran lintas minat sesuai dengan pilihan siswa sebagai berikut. Untuk peminatan MIPA, bahasa dan sastra Jerman 3 jam pelajaran, kemudian bahasa dan sastra Inggris 3 jam pelajaran. Masing-masing diikuti sebanyak 5 kelas. Untuk peminatan IPS, bahasa dan sastra Inggris 3 jam pelajaran, bahasa dan sastra Jepang juga 3 jam pelajaran. Beban belajar tiap minggu menjadi 44 jam pelajaran dengan alokasi 1 jam pelajaran setara dengan 45 menit. Ya. Jadi beban belajar kalian 44 jam pelajaran dengan alokasi 1 jam pelajaran setara dengan 45 menit itu akan dilaksanakan jika dalam kondisi normal. Kondisi normal. Jadi sesuai dengan kurikulum 2013. Karena kondisi kita saat ini, negara kita saat ini di dalam masa pandemi, nanti beban belajar tiap minggunya akan dikurangi. Jadi kalau kalian biasanya dalam kondisi normal itu akan menempuh pembelajaran jam 7 pagi sampai jam 15.30, nanti pada masa pandemi ini kalian akan menempuh jam pembelajaran karena pembelajarannya daring adalah jam 7 sampai jam 11. Dengan beban pelajaran hanya tiap minggu kalian harus menyelesaikan 17 mata pelajaran itu. Jadi 17 mata pelajaran, jadi 2 jam, 2 jam.
Jadi nanti akan saya jelaskan untuk khusus dan akan ada jadwal khusus untuk pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Ya, ini struktur kurikulum yang akan dilaksanakan jika SMA Negeri 4 itu dalam kondisi normal. Jadi ini nanti sesuai dengan raport yang kalian terima ya seperti ini. Ya, walaupun pembelajarannya PJJ, tetapi dalam rapor kalian nanti mapel yang kalian laksanakan akan seperti ini. Jadi mapel wajib A, mata pelajaran wajib A, terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Nah, masing-masing itu ada alokasi waktunya, ada 3 jam pelajaran, 2 jam pelajaran, 4 dan seterusnya. Ya. Terus mata pelajaran wajib B, seni budaya, prakarya, kewirausahaan, dan penjas berkes. Ya, masing-masing alokasi waktunya seperti itu, ada semester 1 dan semester 2. Yang C, peminatan akademik. Nah, ini peminatan akademik khusus untuk kelas peminatan IPA, yaitu matematika. Di sini nanti antara matematika A di kelompok mata pelajaran wajib A dan peminatan akademik itu berbeda, walaupun di situ ada pelajaran matematikanya sama, tetapi di sini adalah kontennya, isinya berbeda. Jadi peminatan, matematika peminatan, dan matematika wajib. Yang berikutnya untuk peminatan akademik selain matematika adalah biologi, fisika, kimia. Ini khusus untuk peminatan MIPA. Yang berikutnya adalah D, mata pelajaran lintas minat. Ya, khusus untuk peminatan MIPA masih kita lanjutkan. Bahasa dan sastra Jerman. Jadi ada 3 SKS, 3 jam pelajaran, bahasa dan sastra Inggris. Ini masing-masing diikuti sebanyak 5 kelas. Ya. Karena MIPA kelas rombelnya ada 5. Jadi semuanya akan mendapatkan pelajaran lintas minat bahasa dan sastra Jerman maupun bahasa dan sastra Inggris. Yang berikutnya adalah mata pelajaran muatan lokal. Nah, muatan lokal di sini bergantung pada komponen kearifan lokal budaya yang ada di daerah kita. Nah, kita di sini adalah yang kita ambil adalah bahasa daerah. Jadi nanti adalah bahasa Jawa muatan lokalnya, SKS. Berikutnya adalah pengembangan diri. Wajib ini dilaksanakan di sore hari di luar jam pelajaran. Ini pengembangan diri yang kalian akan ikuti nanti adalah kepramukaan. 2 jam pelajaran. Sehingga totalnya ada 44 SKS. Untuk kelas 10 peminatan IPS. Mata pelajaran wajibnya dan mata pelajaran wajib A, wajib B sama. Ya, sama dengan peminatan IPA. Yang berbeda di sini adalah di peminatannya, peminatan akademik. Kalau tadi IPA adalah matematika, biologi, fisika, kimia, di IPS-nya adalah geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Terus mata pelajaran lintas minatnya juga sama. Bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Jepang. Sedangkan untuk mata pelajaran muatan lokal adalah bahasa daerah. Bahasa daerah. Pengembangan diri di sore hari juga sama, yaitu kepramukaan. Jadi lintas minat antara MIPA dan IPS tadi juga berbeda. Nah, sekarang kriteria penilaian. Penilaian di dalam kurikulum 2013 itu meliputi 3 macam penilaian, yaitu nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap. Ya. Dari sini akan dikembangkan dengan jenis-jenis penilaiannya.
Untuk nilai pengetahuan itu bisa berupa nilai tugas, tugasnya itu juga bermacam-macam, tugas tertulis, bisa ulangan harian. Demikian juga untuk keterampilan, bisa tugasnya berupa praktek, membuat produk dan sebagainya, sedangkan nilai sikap itu dari pengamatan. Berikutnya adalah kriteria ketuntasan minimal. Di sini adalah di mana ketuntasan minimal ini adalah nilai wajib yang harus diperoleh siswa, di mana dia sebagai batas minimal dikatakan dia tuntas dalam suatu mata pelajaran. Kalau tidak tuntas, maka Bapak Ibu guru wajib mengadakan remedi bagi siswa tersebut. Ya, untuk masing-masing mata pelajaran, baik kelas 10, 11, dan 12 adalah 75. Ya. Sekarang untuk kriteria kenaikan kelas. Ya. Ini SMA Negeri 4 Bojonegoro juga memiliki kriteria kenaikan kelas tersendiri. Yang pertama, jadi syarat-syaratnya siswa dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pelajaran dalam 2 semester pada tahun ajaran yang diikuti. Yang kedua, deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik. Yang ketiga, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. Tadi di sini yang termasuk dalam pengembangan diri tadi kepramukaan. Deskripsi sikap itu termasuk penilaian sikap tadi. Secara umum sikap dari spiritual maupun sosial itu harus baik. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 pelajaran yang masing-masing ya, tidak memiliki ini. Lebih dari 2 pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan kompetensi di bawah KKM. Yang kelima, tidak memiliki catatan ketidakhadiran atau absensi tanpa keterangan lebih dari 10% dalam 1 tahun hari efektif kegiatan belajar mengajar. Yang keenam, tidak memiliki catatan poin pelanggaran lebih dari 100%. Jadi ini adalah kriteria kenaikan kelas. Tolong, karena di masa pandemi ini kalian adalah pembelajarannya daring, apalagi di masa PPKM ini ya. Ini kita masih pembelajaran daring, jadi nanti setelah kalian MPLS, pada hari Kamis kalian akan menerima jadwal pembelajaran di masa pandemi, jadi PJJ berupa daring. Tolong diperhatikan benar masalah ketidakhadiran. Walaupun daring, tetap kalian hadir dalam pembelajaran dalam waktu yang tepat, sesuai jadwal. Tidak boleh terlambat, apalagi tidak absen. Karena ini nanti akan direkap oleh Bapak Ibu guru kalian. Jika absensi tanpa keterangan lebih dari 10% dalam 1 tahun, maka kalian sudah memenuhi syarat untuk tidak naik kelas. Ya, jadi tolong diperhatikan. Walaupun kelihatannya kok tidak ada, nggak hadir, tapi tolong tetap absensi, hadir, mengikuti jadwal pembelajaran tepat waktu. Terus kemudian bagaimana untuk menentukan penjurusan atau peminatan? Kok siswa itu bisa masuk peminatan IPA atau IPS? Nah, ini ada 2 kelompok peminatan di SMA 4 ini. Kita yaitu peminatan IPA dan peminatan IPS. Ya. Kriteria pemilihan kelompok peminatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, waktu penjurusan atau penetapan kelompok peminatan dilakukan pada awal tahun belajaran baru pada peserta didik kelas 10 dan di awal semester kelas 10. Jadi pada saat semester 1. Ya, pada saat semester 1. Terus kriterianya dilihat dari nilai akademik, nilai raport. Makanya kemarin pada saat kalian daftar ulang, menyerahkan berkas, salah satu yang diserahkan itu adalah berkas nilai raport.
tujuannya untuk penjurusan ini. Minat siswa, ya, minat siswa ini dilakukan melalui angket atau kuesioner. Kalian juga sudah mengisi. Terus yang berikutnya adalah bisa dari rekomendasi guru BK dari SMP atau MTS asal. Yang hasil tes bakat minat yang dilakukan oleh psikolog. Ya. Karena di sini masa pandemi SMA Negeri 4 belum bisa melaksanakan yang ke di situ. Ya. Kita lanjutkan kekhususan kita, pembelajaran di masa pandemi. Kita nanti akan ada jadwal khusus. Jadi kalian pada hari Kamis itu akan menerima jadwal khusus pembelajaran masa pandemi. Karena pembelajarannya di sini SMA Negeri 4 menerapkan daring. Yang kedua, bisa tatap muka dan daring. Jadi langkah-langkah untuk pembelajaran nanti, kalian akan dibuatkan kelas khusus. Jadi bisa melalui WA. Ya, makanya dari situ nanti ada perwakilan salah satu siswa tiap kelas di situ yang akan dihubungi oleh Bapak Ibu guru untuk membuat grup buat WA mungkin yang selanjutnya akan dibuatkan kelas untuk pembelajaran daring, bisa merupakan Google Classroom, Google Suite atau Google Meet. Nah. Terus perubahan metode pembelajaran ini ya, kita kok bisa daring penuh seperti nanti ini sampai tanggal 20 karena kita masih PPKM, kita masih daring 100%, semuanya belajar di rumah. Ya. Jadi metode pembelajaran bergantung pada kondisi daerah di masa pandemi. Kalian tentu masih ingat gimana kalau merah, oranye, kuning, hijau. Ya. Kalau mungkin kita sudah oranye, mungkin kuning, kita boleh tatap muka. Nanti mungkin tatap mukanya juga 50% dan daring 50%. Dan di sini akan giliran masuknya. Ya. Selanjutnya itu merupakan struktur kurikulum di SMA Negeri 4 Bojonegoro. Ya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang AKM. Kalian apakah pernah mendengar tentang AKM? Ya. AKM itu adalah Assessment Kompetensi Minimum. Ya. Jadi suatu di sini adalah ujian itu atau penilaian kompetensi kemampuan minimum yang harus dimiliki oleh siswa. Jadi nanti ketika kalian nanti menghadapi ulangan di SMA Negeri 4 itu bisa ulangan harian, PAS, penilaian akhir semester atau PAP. Di sini nanti kalian akan sudah diperkenalkan tentang jenis soal-soal AKM ini. Ya. Ada learning to read, learning to learn. Belajar untuk membaca, membaca untuk belajar. Ya. Konten mata pelajaran, konten membangun kompetensi di sini. Jadi kompetensi mendasar yang akan dinilai dalam AKM ini adalah literasi membaca dan numerasi. Ya, jadi di sini kompetensi untuk menguasai konten adalah konten mata pelajaran. Ya. Jadi kompetensi untuk literasi membaca dan numerasi. Ya. Mengajar sesuai dengan tingkat kompetensi. Di sini ada tingkat kompetensi literasi membaca, ada perlu intervensi khusus. Nah, di sini ada kriteria-kriterianya. Jika murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi dari yang sederhana. Di sini ada bacaan-bacaan. Di sini perlu intervensi khusus bila siswanya atau murid itu belum bisa memahami sama sekali dari inti bacaan itu. Ya. Dikatakan tingkat kompetensi literasi bacanya masih dasar, murid sudah mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Ya, cakap. Jadi ada cakap, sudah mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks,
mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Terus dikatakan mahir, itu juga sama, murid mampu mengintegrasi beberapa informasi lintas teks. Sudah lintas teks ini, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Berarti tingkatannya mahir itu sudah tinggi. Ya, sekarang untuk numerasinya. Numerasi di sini adalah kemampuan yang berhubungan dengan berhitung atau matematikanya. Nah, yang pertama, kalau dia perlu intervensi khusus, maka murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Ya, komputasi itu berhitung terbatas, semuanya masih terbatas, jadi belum mampu. Terus dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, kompetensi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar, serta geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika secara sederhana yang rutin. Cakap, dikatakan cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih seragam. Terus dikatakan mahir, tingkatan yang paling tinggi ini, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks, serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Ya, contohnya di sini ada penelitian ilmiah di rumah. Jadi yang berkaitan ini adalah tentang, jadi ada bacaan. Jadi soal AKM itu tidak bisa langsung, misalkan kalau matematika ada penjumlahan, ada persamaan gitu, kalian langsung mengerjakan seperti itu, tidak seperti itu. Tetapi kalian akan disajikan literasinya dulu. Jadi bacaan-bacaan itu. Nah, dari bacaan itu kalian harus mampu memahami secara eksplisit apa yang dimaksud, apa yang ditanyakan. Jadi untuk menjawab. Ini hanya salah satu contoh-contoh soal. Jadi kalau yang namanya soal AKM, stimulusnya itu berupa bacaan yang sangat panjang sekali. Jadi butuh pemahaman dalam membaca. Itu lebih. Jadi nggak sekedar hanya membaca saja, tetapi pemahamannya. Ya, contoh soalnya, berikan 2 contoh penelitian ilmiah yang tidak dilakukan di laboratorium. Itu soalnya yang di atas tadi. Ya. Jadi jenis-jenis pertanyaannya juga bervariasi. Seperti yang nomor 1 ini. Ya. Tentukan apakah setiap aktivitas berikut merupakan langkah sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah di atas, ataukah tidak. Ini nomor 1 ini ada beberapa aktivitas, 4 aktivitas. Kalian disuruh menjawab sistematis atau tidak sistematis. Jadi masing-masing ini dengan cara mencentang. Jadi ada 4 nomor 1. Terus jenis yang nomor 2. Berikut ini yang merupakan manfaat dari pencatatan prosedur penelitian ilmiah adalah, nah, kalau di sini ada pilihan kotak-kotak di sini, maka di situ boleh memilih lebih dari 1 jawaban. Terus yang ketiga, di situ berdasarkan teks tersebut apakah simpulan penelitian dapat diterima. Ya, jawaban ya atau tidak, salah satu. Kalau iya, kalian harus menjelaskan alasannya. Kalau tidak pun juga sama, harus menjelaskan alasannya. Ini adalah salah satu contoh dari soal AKM. Ini pengetahuan konsep, fakta, dan prosedur matematika. Pemahaman, manakah di antara pernyataan berikut ini yang benar? Ya, kalau ada A, B, C, D seperti ini, ya salah satu. Jadi salah satu yang jawaban yang benar. Ya, 3 dari 10 siswa tidak memahami konsep persentase. Juga sama di sini, mengaplikasikan konsep ke dalam masalah rutin dan familiar. Contohnya seperti ini. Sebuah toko buku memberikan potongan harga 20% dari harga sebuah buku dengan pecahan manakah harga yang dikurangi. Ada jawaban seperti ini berarti memilih salah satu. Dilingkari. Ya, bernalar dengan konsep. Ya, ini contohnya, ini mata pelajaran biologi di sini. Ya, ada pertanyaan 2 atau 3. Ada informasi yang diberikan, persilangan bunga, ya. Seperti ini. Ya. Berikutnya contoh membangun kompetensi literasi membaca.
Sama tadi, perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Untuk numerasi pun juga sama, perlu intervensi khusus, dasar, cakap, maupun mahir. Ini contohnya. Ya, numerasi. Guru fisika melakukan aktivitas percobaan dan murid akan melakukan pencatatan data, penyajian data, melakukan interpretasi, serta menarik kesimpulan hasil cobaan. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan perkenalan untuk apa masalah struktur kurikulum dan tentang AKM. Karena AKM itu nanti sebagai wacana dari pemerintah yang akan diujikan kepada para siswa sebagai pengganti UN. Tetapi bukan untuk menentukan kelulusan. Ya, demikianlah anak-anak. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami tentang kurikulum di SMA Negeri 4. Semoga kalian juga bisa belajar dengan nyaman dan melaksanakan semua pembelajaran dengan rasa sungguh-sungguh, semangat, dan ikhlas. Semoga kalian semua nanti bisa menjadi anak-anak yang sukses. Semangat belajar, salam sehat, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop video.